Ibu, lihat, ada ikan. Apa aku salah lihat? Ikan ini kok bisa naik ke darat sendiri? Cepat ambil ikannya, nanti keburu diambil orang lain. Waktunya makan. Hari ini keberuntungan kita bagus banget. Ikan sebanyak ini nggak habis. Kita bisa jual juga. Di sana ada sarang kelinci. Nanti kita lihat ke sana yuk. Siapa tahu hari ini ada ikan dan juga daging. Wah, daging kelinci. Ada kelinci. Heh, kelinci ini kok datang sendiri ke sini? Hehe. Ikatan duniawimu belum selesai. Kamu masih harus menjalani satu kehidupan lagi di dunia fana. Jadi, aku ini gagal dalam ujian langit. Dan bereinkarnasi jadi anak manusia? Takdir langit bilang ikatan duniawiku belum selesai. Apa di kehidupan ini? Aku harus jadi anak di keluarga ini? Terus kenapa? Salahkan saja perutmu yang tidak becus. Melahirkan anak perempuan pembawa sial. Hampeha. Sekarang, anak haram ini, kepalanya pecah sendiri. Entah berapa banyak uang yang harus dihabiskan untuk menyembuhkannya. Keluarga kami tidak mau jadi samsa. Ibu, ayo pergi. Tuan-tuan. Oh tuan-tuan. Kamu sudah bangun? Kepalamu masih sakit? Sakit? Apa ada yang tidak nyaman? Ibu, anak haram ini ternyata sudah bangun. Baguslah kalau sudah bangun. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Hampeha. Cepat pergi. Jangan berlama-lama di sini. Tunggu. Ibu, tuan-tuan baru saja bangun. Tubuhnya masih sangat lemah. Aku tidak meminta semua uangmu, tapi kumohon sisakan sedikit uang untukku. Untuk membelikannya makanan bergizi agar pulih, ya? HMPH, anak perempuan pembawa sial. Makan apa yang bergizi? Hah? Menurutku sih, cukup panci ini saja. Masak bubur tepung. Buat mengisi perutnya saja. Tapi, bubur tepung itu apa? Bubur tepung itu ya tepung dicampur air. Masa begitu saja tidak tahu? Dasar bodoh. Kalau begitu, aku tidak mau makan. Aku mau makan daging. Makan daging? Nah, sekarang di mana-mana sedang paceklik. Ada makanan saja sudah bagus. Hampeha, anak haram ini malah minta makan daging. Apa makan daging itu sulit? Ya tentu saja. Ah. Tidak mungkin. Apa aku salah lihat? Ibu, tadi aku seperti melihat 2 ekor ayam hutan jatuh, loh. Aku rasa kamu sudah gila karena terlalu ingin makan daging. Tubuh ini terlalu lemah, menyebabkan kekuatanku terbatas. Kekuatanku terbatas, ya. Uang sepeser pun tidak ada. Di rumah ini masih ada beberapa telur. Nanti, aku akan minta menantu keduaku mengantarkannya padamu. HMPH, mulai sekarang, kita hidup masing-masing saja. Jangan lagi mengganggu kami. HMPH, ayo pergi. Ibu. Tuan-tuan ingin makan daging, Bu. Tidak apa-apa, nak. Besok ibu akan pergi ke gunung belakang. Lihat apakah kita bisa dapat buruan. Ibu, tunggu aku. Tuan-tuan, kenapa kamu ke sini? Setelah istirahat semalaman, kekuatanku untuk berburu akhirnya pulih sedikit. Kali ini, aku harus makan daging. Ibu, aku mau ikut berburu. Baiklah. Tapi kamu harus tetap dekat denganku. Ya, hutan ini luas. Jangan sampai tersesat. Ya. Tuan, Anda baik-baik saja? Tuan. Cepat, lihat ke sana. Ada orang tidak? Cepat, cari bantuan. Aura jahat melilit tubuhnya. Ini adalah tanda kematian. Tidak kusangka, di sini pun ada orang yang menggunakan cara keji untuk mencelakai orang lain. Hei, pergi. Anak kecil dari mana ini? Minggir sana. Hei! Aku sedang menyelamatkannya. Kakek ini sudah kemasukan aura jahat. Jika aku tidak segera memberinya pil pelindung jantung, dia akan meninggal karena serangan jantung. Hei, aura jahat apa sih? Jangan ngomong yang aneh-aneh begitu. Cepat pergi sana. Kamu, Maafkan kami. Ya, kami penduduk desa sekitar sini. Tidak ada niat jahat kok. Kami akan segera pergi. Ya.
Tuan, Anda sudah bangun? Ibu, lihat. Ada ikan. Apa aku salah lihat? Ikan ini kok bisa naik ke darat sendiri? Cepat ambil ikannya. Nanti keburu diambil orang lain. Waktunya makan. Hari ini keberuntungan kita bagus banget. Ikan sebanyak ini nggak habis. Kita bisa jual juga. Di sana ada sarang kelinci. Nanti kita lihat ke sana yuk. Siapa tahu hari ini ada ikan dan juga daging. Wah, daging kelinci. Ayo. Ada kelinci. Kelinci ini kok datang sendiri ke sini? Hehe. Wanginya enak banget. Ayo, cepat makan. Enak nggak? Kalau enak, makan yang banyak ya. Hahaha, kakak ipar. Kalian lagi makan ya? Hahaha. Kok ada daging kelinci sama daging ikan gini? Wanginya enak banget. Iya nih. Hahaha, ya ampun. Kamu masih makan ikan sebanyak ini? Hahaha, ibu. Kebetulan akhir-akhir ini aku pengen makan daging. Kebetulan aku bawa beberapa ikan buat menghormati beliau. Orang tua, haha. Cuiven, kita kan sudah pisah rumah. Kalau mau makan daging, kamu cari sendiri di gunung sana. Aku tidak punya daging gratis untukmu. Kakak ipar, apa yang kamu katakan itu keterlaluan. Meskipun kita sudah pisah rumah, tapi kita tetap keluarga, kan? Kalau ada daging, bukankah seharusnya dibagi? Dibagi? Baiklah. Suruh ibumu bagi uangnya setengah denganku. Baru aku akan bagi ikannya denganmu. Hampeha, kalau tidak mau kasih ya sudah. Aku juga tidak berani menerimanya. Siapa tahu barangmu ini didapat dari mana? Entah dicuri dari mana. Jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Kalau begitu, jelaskanlah. Semua orang ke gunung pulang dengan tangan kosong. Kenapa kamu bisa dapat ikan dan kelinci? Hampeha, kenapa? Tidak bisa bicarakan? Aku lihat kamu itu merasa bersalah. Hampeha. Hei semuanya, cepat lihat. Aduh, kakak iparku tangannya kotor. Bau sekali. Wanita jahat. Mulut bau itu akan sial seumur hidup. Kamu. Hei, dasar anak haram. Siapa yang kamu bilang mulutnya bau? Ahaha, kamu kenapa? Maaf ya. Maaf sekali. Ibu, aku tadi di badan wanita jahat itu. Aku tempel jimat sial. Dia akan sial seharian ini, loh. Jimat sial? Ayah baik-baik saja? Jinyan, kau datang tepat waktu. Ayah bertemu dewa kecil hari ini. Dokter. Apa ayahku cedera kepala? Dasar bocah, bicara apa kau? Ayah sedang bicara serius, nih. Ayah tiba-tiba kena serangan jantung hari ini. Diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Entah obat apa yang dia berikan padaku. Penyakit jantungku selama belasan tahun tiba-tiba sembuh. Benar atau bohong? Kesehatan Tuan Besar sekarang memang sudah pulih sepenuhnya. Dengar, kan? Kau segera pergi ke kota King Shui sekarang. Bantu ayah mencari dewa kecil itu. Bawa hadiah mewah untuk berterima kasih. Kota King Shui? Oh, iya. Bukankah kau pernah ke kota King Shui sebelumnya? Oh, lagi pula, mencari gadis kecil? Seharusnya tidak sulit bagimu. Aku tidak mau pergi ke tempat itu. Aku tidak mau pergi untuk kedua kalinya. Ayah menyuruhmu melakukan hal sekecil ini saja kau tidak mau. Kau mau membuat ayah mati karena marah, iya? Ayah, kenapa? Dokter, kenapa ayahku? Tidak bagus. Tuan Besar berisiko kambuh serangan jantungnya. Jika terus melawan keinginan Tuan Besar, saya khawatir nyawanya dalam bahaya. Apa? Aduh. Ayah, jangan marah dong. Aku pergi.
Apa masih belum cukup? Hahaha. Kakak ipar, cepat buka pintu. Gawat, ada masalah. Kakak ipar, buka pintu dong. Ada masalah besar. Kakak ipar, buka pintu dong. Liu Chuifen, pagi-pagi begini. Kenapa kamu mengetuk pintu rumahku? HMPH, kakak ipar. Cepat pergi ke rumahku, lihatlah anak keduaku. Tangannya terjepit mesin di pabrik. Sekarang dia hampir mati. Apa? Meskipun aku dan ibu biasanya tidak terlalu baik padamu, tapi anak keduaku selalu menghormatimu. Sekarang dia hampir mati. Dia hanya ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Jadi cepatlah, tidak ada waktu lagi. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa anak kedua yang baik-baik saja bisa sampai terjepit mesin? Aku juga tidak tahu. Cepat lihatlah. Cepat lihatlah. Hahaha. Kena tipu, ya? Hahaha. Buka pintu. Cepat buka pintu. Hahaha. Kamu adalah Suwanyin. Ternyata cantik juga ya. Liu Chuifen memang tidak membohongiku. Kamu siapa? Sepertinya kamu belum tahu ya. Ibumu dan Liu Chuifen sudah menjualmu padaku. Aku sudah kasih mereka 500 ken loh. Hahaha. Ibu, cepat keluarkan aku. Ibu, kepala desa sudah kamu beritahu belum? Tenang saja. Nak, tidak lama lagi. Kepala desa akan datang membawa orang untuk menggerebek. Nanti, urusan Suwanyin dan Wangsi Jagal tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dia mau tidak mau harus menikah. Ah, tidak. Ibu dalam bahaya. Aduh, Pak Kepala Desa, akhirnya kalian datang juga. Kakak iparku dan Wangsi Jagal dari desa sebelah sedang berzina di dalam gubuk. Apa? Aduh, dosa besar. Putih sekali. Aku ingin sekali. Kamu benar-benar putih ya. Aduh, moral zaman sekarang makin rusak saja. Kalau aku sampai melakukan perbuatan amoral seperti ini, suasana desa kita bisa ikut rusak. Betul, benar. Minggir. Dasar tidak tahu malu. Ayo, lihat saja. Gawat, tidak ada waktu lagi. Hanya bisa pakai cara itu. HMPH, semesta tanpa batas. Semua kembali ke satu. Jurus pemindahan, mulai. Suwanyin, kau benar-benar tidak tahu malu. Suwanyin, oh Suwanyin. Kurasa kali ini kau tidak akan bisa bangkit lagi. Kepala desa, yang terbaring di ranjang itu bukan Suwanyin. Kenapa tidak seperti Suwanyin? Apa? Belum pernah lihat, ya? Istri Wang Tua, kau sudah lebih dari 60 tahun. Bagaimana bisa kau melakukan hal tak tahu malu seperti ini? Kepala desa, bukan begitu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Tadi aku sedang di jamban. Kok? Aduh, ini selingkuhan ada di sini. Kau pikir kami semua buta, ya? Kau melakukan hal seperti ini. Apa kau tidak kasihan pada Wang Tua di alam baka? Bukan aku. Kepala Desa, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Yang tadi berzina di dalam rumah itu jelas-jelas Suwanyin kok. Lihat. Bahkan gelang yang selalu dipakainya masih ada di sini kan? Gelang ini memang milik Suwanyin. Tidak salah lagi. Aku melihatnya memakainya setiap hari. Tidak pernah dilepas. Mungkinkah yang tadi berzina itu Suwanyin? Oh, benar. Betul. Yang berselingkuh denganku itu Suwanyin. Wanita itu mengambil 500 kain dariku. Tapi dia ambil uangnya dan tidak melakukan apa-apa. Malah mengirim ibunya ke ranjangku. Cih, kalian harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Dan kalian semua akan ditangkap. Aku akan bilang desa Taohua menipu uang seserahan. Kepala desa, bagaimana ini? Sudah, kita cari Suwanyin dulu saja. Aku mau lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. Ada apa sih ini? Dasar mesum. Ibu,
Tuan-tuan, kenapa kamu di sini? Aku bangun tidak melihat ibu, jadi aku keluar mencari ibu dong. Kamu tuan-tuan, ya? Mungkinkah dia adalah penyelamat kecil yang ayah sebutkan? Lalu lihat wanita ini. Bukankah dia wanita yang tadi diteriaki warga karena ketahuan selingkuh? HMPH, pakaiannya berantakan. Pasti baru saja turun dari ranjang pria lain. Aneh, kenapa? Aku punya benang takdir keluarga dengan paman ini? Paman tampan, kamu ayahku. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kamu sembarangan memanggil orang ayah? Aku tidak salah orang, dia memang ayahku. Anak ini memanggil setiap orang ayah. Sepertinya wanita ini. Biasanya dia sering banget manfaatin anaknya. Buat godain laki-laki lain. HMPH, Pak Kepala Desa, Suwanyin ada di sini. Suwanyin, kenapa kamu nggak buruan? Kembalikan uang 500 koin yang kamu ambil dari Wangsi Jagal itu, kembalikan ke dia. 500 koin? Uang 500 koin apa? Jangan pura-pura nggak tahu deh, kamu sudah menipu. Wangsi Jagal 500 koin uang mahar. Dia mau lapor polisi loh. Suwanyin, kalau kamu cuma mau uang, bilang aja terus terang. Nggak perlu. Sampai kirim ibumu ke ranjangku. Ini kan namanya kamu menindas orang jujur. Gimana ibumu bisa hidup setelah ini? Duh, dosa apa aku di kehidupan sebelumnya? Sampai anakku harus menikahimu. Kalau aku mati nanti, gimana aku bisa ketemu sama mendiang suamiku? Wang? Untungnya aku menemukannya tepat waktu. Jadi nggak terjadi kesalahan besar. Dua orang jahat ini mau menindas ibuku lagi. Jangan nangis, uang itu bukan diambil ibuku. Mereka berdua yang mengambilnya. Mengambilnya untuk mencelakai ibuku. Dasar anak haram. Ngomong apa kamu? Jelas-jelas ibumu yang... Jimat kejujuran, keluar. Betul, uang itu aku yang ambil. Ada apa ini sih? Ada apa ini? Kok aku malah ngomong jujur sih? Liu Chuifen, akhirnya kamu mengaku juga. Kamu demi 500 yuan dari Wangsi Jagal. Bersekongkol dengan ibu untuk menjebakku. Menipuku datang ke rumahmu. Agar aku bisa tidur dengannya. Kepala desa, kalau tidak percaya, Anda bisa geledah rumahnya. Uang itu pasti masih ada padanya. Liu Chuifen, ada apa sebenarnya denganmu? Cepat jujur. Kepala desa, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak tahu uangnya di mana. Hehehe. Uangnya ada di lengan bajunya. Benarkah? Kepala Desa, lihat uang ini. Benar-benar mereka yang melakukannya. Sungguh tidak bermoral. Dasar Liu Chuifen, hampir saja aku juga tertipu olehmu. Dan kamu, HMPH, sebagai ibu mertua Wanyin, bersekongkol dengan menantu keduamu, melakukan hal tidak bermoral seperti ini. Kamu sudah setua ini, apa kamu tidak punya malu lagi? Kepala desa, aku. Bawa dia ke kantor polisi. Siapa yang berani menangkapku? Aku beritahu kalian, pamanku bekerja di pemerintahan kabupaten. Dia kan sudah membocorkan padaku, kalau ada investor besar dari luar negeri, yang mau membangun basis penanaman obat herbal di kota Qingshui. Kalian percaya nggak? Cuma dengan satu kata dariku, kesempatan bagus membangun basis ini, nggak akan jatuh ke tangan kalian, warga desa Taohua. Benar atau tidak? Paman bermarga Wang ini sepertinya memang bekerja di pemerintahan kabupaten. Jangan-jangan apa yang dia katakan itu benar? Pak Kepala Desa, kalau kita benar-benar menyinggung perasaannya dan kehilangan kesempatan membangun basis ini, bagaimana dong? Desa kita ini kan sudah kena bencana. Sudah miskin bertahun-tahun. Kamu pintar juga ya. Menurutku sih, kalian lebih baik tahu diri saja. Biarkan Suwanyin menikah denganku, lalu melahirkan anak laki-laki gemuk untukku. Mungkin kalau aku senang, aku akan menyuruh pamanku memberikan jatah pembangunan basis ini ke desa kalian. Wangsi Jagal, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Lihat saja mereka, satu persatu pengecut begitu. Dalam hati mereka pasti berharap kamu bersamaku. Kamu, Bagaimana kalau kita berdua? Kok aku tidak tahu? Keputusan pembangunan basis grup Shen di tanganmu. Kamu siapa sih? Ayah ganteng banget. Ayo, aku tahu. Bagus ya, Suwanyin. Aku bilang kamu nggak mau sama aku lagi. Ternyata kamu sudah dapat berondong, ya kan? Diam. Berondong yang kamu maksud itu adalah yang baru saja kamu bilang. Investor besar dari luar negeri itu. Ini investornya? Betul, Tuan Shen. Maaf, saya terlambat. Kamu bohongi siapa sih? Orang sekelas dia. Mana mungkin datang ke pelosok miskin ini? Buka mata anjingmu itu dan lihat.
Jangan-jangan kamu-kamu adalah Tuan Shen? Maafkan saya yang tidak tahu diri ini. Maafkan saya. Apa kita harus menyerahkannya ke polisi? Oh, benar, benar. Serahkan ke polisi. Bawa dia pergi. Siap, Pak Kepala Desa. Tuan Shen, Tuan Shen. Saya salah. Tuan Shen, jangan pergi. Aduh, Tuan Shen, Tuan Shen. Terima kasih. Jangan salah paham. Saya hanya tidak ingin reputasi perusahaan saya tercemar di luar. Mari kita selesaikan dulu urusan yang diperintahkan Tuan Besar. Baik. Nona Su, ini ada 200 juta. Ini sebagai imbalan karena putri Anda sudah menyelamatkan Tuan Besar kami. Wah, Ibu. Aku tidak salah lihat kan? Ini 200 juta loh. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Jangan bilang kamu. Aku juga seumur hidup belum pernah melihatnya. Kalian pasti salah orang. Putriku masih sekecil ini. Mana mungkin bisa menyelamatkan orang? Nona Su, ini adalah ketulusan hati Tuan Besar. Mohon diterima. Betul, betul. Aduh, memang cucuku yang melakukannya. Cucuku pintar sejak kecil. Sering menyelamatkan orang. Tuan-tuan menyelamatkan orang untuk mengumpulkan pahala. Jika menerima uang, itu melanggar takdir langit dan akan dihukum. Takdir langit apa? Hukuman apa? Uang sebanyak ini kok tidak mau? Kamu gila, ya? Karena uang ini diberikan untuk tuan-tuan, dan dia tidak mau menerimanya. Ya kembalikan saja pada mereka. Kamu sudah gila, ya? Ini 200 juta. Loh, Betul, kakak ipar. Uang ini cukup untuk keluarga kita hidup beberapa generasi. Kenapa kamu mengembalikannya? Tuan Shen, ini. Dia tidak serakah dan tidak mengejar kemewahan. Itu adalah kualitas yang langka dan patut dihargai. Halo. Apakah kamu pacar ayahku, Tuan Shen? Anak ini tadi terus-terusan memanggil Tuan Shen, ayah. Sekarang berani-beraninya datang menyelidiki kehidupan pribadi Tuan Shen. Pasti ibunya yang menyuruh. Wanita seperti ini yang ingin menikah dengan anak untuk naik status. Aku sudah sering melihatnya. Ya, aku pacar Tuan Shen. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Dan sebentar lagi akan menikah. Jadi, pulanglah dan bilang pada ibumu, agar dia tidak mengincar Tuan Shen. Dia tidak pantas. Ayah, ternyata seorang bajingan yang suka gonta-ganti pasangan. Aku tidak mau mengakuinya lagi. Kenapa kamu ikut ke sini? Bajingan, ya? Ada apa ini? Tadi bukannya baik-baik saja? Ibu, Tuan-tuan, ada apa denganmu? Tidak senang? ibu, kita jangan mencari ayah lagi. Anggap saja dia sudah mati. HMPH. Tapi ayahmu memang sudah mati. Haci. Buang. Buang. Ada apa, Pak? Kamu lupa masak air panas, ya? Loh, kok airnya dingin semua sih? Padahal tadi aku niatnya mau masak air panas. Loh, Buang. Coba masuk sendiri lihat deh. Ah, Pak, Pak Shen, Bapak nggak apa-apa? nggak apa-apa. Cuma jatuh aja. Terus, soal proyek basis herbal di Desa Taohua. Gimana perkembangannya? Ini dokumen persetujuan dari pemerintah. Rencananya besok sudah bisa mulai kerja. Kamu yang lanjut pantau proyek ini, ya? Kalau ada masalah, langsung hubungi saya. Siap, Pak Shen. Tunggu dulu. Waktu itu di depan Desa Taohua. Kamu ngomong apa sama anak kecil, tuan-tuan? Ngomong apa? Kok aku ngerasa sikapnya agak aneh, ya? Waktu itu memang sempat terjadi hal yang kurang enak. Anak itu salah kira saya pacar Bapak. Bahkan ngancam saya supaya jaga jarak dari Bapak. Oh, begitu? Ibunya anak itu kan janda. Mungkin dia naksir status Bapak sebagai Pak Shen. Mau Bapak jadi ayah tirinya, kali. Sudah tahu. Keluar sana. Tuan Shen, Anda baik-baik saja? Tuan Shen, Tuan Shen. Dokter, cepat panggil dokter. Tuan-tuan, ibu pergi bekerja di gunung belakang. Kamu di rumah jaga baik-baik ya? Baik, ibu. Kenapa ada aura kematian di tubuhnya? Tunggu sebentar. Ada apa? Cepat, cepat, cepat. Gudang obat terbakar. Banyak orang. Cepat.
Cepat selamatkan orang. Cepat, kamu harus bertahan. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Bertahanlah. Hahaha. Ibu, jangan pergi ke gudang. Akan ada kebakaran. Tuan-tuan, kamu mimpi buruk ya? Jangan khawatir, ibu akan segera kembali. Benar-benar akan banyak orang mati. Sepertinya sejak tuan-tuan bangun, setiap hari ada ikan dan daging di rumah. Dia juga membantu penduduk desa menemukan gastrodia. Mungkinkah tuan-tuan benar-benar tahu sesuatu? Tuan-tuan, jangan khawatir. Ibu akan segera mencari penanggung jawab gudang. Kamu bilang akan ada kebakaran. Ada dasarnya? Belum ada, tapi aku... Kamu berani-beraninya menyuruhku menghentikan pekerjaan? Suanyin, apa kamu terlalu menganggap dirimu penting, ya? Bukan begitu, Nona Lee. Aku mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Jika terjadi kebakaran, semua pekerja bisa kehilangan nyawa. Jika terjadi kebakaran? Hanya berdasarkan dugaanmu, kamu ingin aku menghentikan pekerjaan? Suanyin, apa kamu tahu berapa banyak uang yang kami rugi? Rata-rata setiap hari? Lagi pula, kami punya target. Jika tidak tercapai, siapa yang akan bertanggung jawab? Pergi sana, jangan ganggu pekerjaanku. Nona Lee, asal kamu mau menghentikan pekerjaan sehari saja, semua kerugian akan kutanggung. Suanyin, aku menjadikanmu manajer. Kamu malah merasa dirimu penting sekali, ya? Coba lihat dulu berapa uang yang kamu punya. Pergi. Asisten Lee, gawat. Ada apa? Gudang obat terbakar. Jalan turun gunung terhalang. Penduduk desa di gunung. Semuanya terjebak di dalam pangkalan. Apa? Nona Lee, pangkalan di gunung terbakar. Cepat atur penyelamatan orang-orang. Aku sudah menghubungi pemadam kebakaran. Hanya saja, Hanya saja apa? tim pemadam kebakaran datangnya terlambat. Api di gunung sudah terlalu besar. Sepertinya sudah terlambat untuk menyelamatkan orang. Terus gimana dong? Anak keduaku masih di gunung. Nggak bisa. Aku harus pergi menyelamatkannya. Bibi Lee, percuma kamu pergi sekarang. Itu sama saja bunuh diri, kan? Bukan cuma Lee Lau Er. Sebagian besar warga desa kita ada di gunung. Kalau api ini nggak padam, berapa banyak orang yang akan mati terbakar? Sialan. Siapa yang membakar ini? Aku nggak akan memaafkannya. Aku cuma mau membakar gudang. Siapa yang kepikiran membakar gunung? Gimana ini? Pak Kepala Desa. Aku tahu siapa yang membakar gunung ini. Itu Suanyin. Tadi pagi aku melihatnya sendiri. Dia mondar-mandir mencurigakan di dekat gudang. Liu Chuifen, jangan ngawur. Kamu punya bukti? Pak Kepala Desa. Tadi pagi, Suanyin tiba-tiba mencariku. Bilang kalau pangkalan akan terbakar. Kalau bukan dia yang membakar. Bagaimana dia bisa tahu duluan tentang kebakaran itu? Ternyata Suanyin yang membakar. Ayo, kita ke rumahnya untuk minta pertanggungjawaban. Cepat, cepat. Suanyin. Di sini, di sini. Kepala desa, ini Suanyin. Suanyin, gunungnya terbakar. Kamu tahu, kan? Aku tahu. Aku sudah menemui Nona Lee untuk menyuruhnya menghentikan pekerjaan. Tapi dia menolak. Lihat kan, Kepala Desa. Dia sudah tahu dari awal kalau gunungnya akan terbakar. Api itu pasti dia yang membakar. Kakak ipar, kenapa kamu membakar di pangkalan? Kamu tahu tidak? Karena kamu membakar. Berapa banyak orang yang akan mati di gunung? Bukan aku yang membakar. Kalau bukan kamu yang membakar, kenapa kamu bisa tahu duluan tentang kebakaran di pangkalan? Tuan-tuan yang memberitahuku. Dia bilang pangkalan akan terbakar. Makanya aku menemui Nona Lee. Tuan-tuan? Tuan-tuan kan bukan dewa. Bagaimana dia bisa tahu duluan? Kalau pangkalan akan terbakar, menurutku, api itu kamu yang membakar. Betul, kakak ipar. Membakar gunung. Dan membunuh begitu banyak orang. Kejahatan yang sangat keji. Hei, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Serahkan dia ke polisi. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Api itu benar-benar bukan aku yang menyulutnya. Pak Kepala Desa, tolong percayalah padaku. Kok langit jadi gelap gini? Ya, Pak Kepala Desa, kok hujan sih? Hujan. Benar-benar hujan. Orang-orang di gunung selamat. Cepat masuk rumah. Api itu sungguh bukan aku yang menyulutnya. Berani-beraninya kamu masih mengelak? Kalian semua kenapa cuma bengong aja sih? Tangkap dia.
Serahkan ke polisi. Wanyin, kali ini kamu benar-benar ceroboh. Aku juga tidak bisa membantumu. Kamu merenung saja di penjara. Dasar kejam sekali. Akhirnya si jalang sialan ini bisa disingkirkan. Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, aku mau bicara. Anak keduaku bilang, dia tahu siapa yang menyulut api itu. Li Lau Er, kamu tahu siapa yang menyulut api? Cepat katakan. Waktu itu aku mau makan. Aku ingat pintu gudang lupa ditutup. Saat kembali, aku melihat Liu Chuifen diam-diam keluar dari gudang. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi tidak lama kemudian gudang itu terbakar. Li Lau Er, jangan ngawur. Yang mencurigakan itu jelas Su Wanyin. Kamu pasti salah lihat, Ho. Aku melihatnya dengan jelas. Kepala desa, hari ini selain waktu makan, aku selalu berjaga di pangkalan. Selain Liu Chuifen, tidak ada orang mencurigakan lain yang mendekatiku. Liu Chuifen, bagaimana kamu menjelaskannya? Aku memang pergi ke gudang, tapi bukan aku yang membakar. Liu Chuifen, aku beritahu kamu. Sekarang mengaku masih bisa diringankan hukumannya. Kalau tidak, aku akan lapor polisi sekarang. Biar polisi yang menyelidiki. Kalau polisi sudah menyelidiki, kamu akan tahu rasanya ditembak. Dia harus ditangkap. Kepala desa, aku hanya ingin membakar bahan obat. Aku tidak bermaksud membakar hutan. Aku juga tidak bermaksud menyakiti orang. Kamu ini, itu Tianma, adalah satu-satunya harapan desa kita untuk kaya. Kenapa kamu membakarnya? Kamu ini, ayo, tangkap dia. Pukul dia sampai mati. Kepala desa, aku tahu aku salah. Kakak ipar, cepat bantu aku. Aku tidak mau masuk penjara. Perbuatanmu sendiri. Tanggung sendiri. Bawa dia pergi. Kepala desa, aku tidak mau dipenjara. Pak Kepala Desa, sekarang masalahnya sudah jelas. Bolehkah saya pergi sekarang? Apa? Tuan-tuan menghilang? Tuan-tuan, kamu di mana? Tuan-tuan. Jangan khawatir. Desa kita kan cuma segini. Tuan-tuan gak akan hilang kok. Ketemu. Dia tergeletak di tepi sungai. Waktu ditemukan, dia sudah pingsan. Pasien, kumohon jangan pecat aku. Bukan aku yang membakar ini. Itu ulah penduduk desa. Ini tidak ada hubungannya denganku, pasien. Aku sudah menyelidiki. Memang bukan kamu yang membakar. Tapi kamu tidak bisa lepas dari masalah ini. Ini maksudnya apa, pasien? Su Wanyin sudah mengingatkanmu akan ada kebakaran. Tapi kamu tidak menyelidiki kemungkinan kebakaran sebelumnya. Malah mengusir orang itu. Kamu sudah membuat masalah serius seperti ini. Kenapa aku harus tetap mempertahankanmu? Ada hal lain? Tidak ada. Keluar. Pasien, dengarkan aku. Pasien. Asisten Li, silakan. Jangan pecat aku. Dengarkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Pasien. Si Su Wanyin jalang itu. Kenapa dia ada di sini? Kemari. Halo. Nona, saya mau tanya. Kenapa wanita tadi ke rumah sakit? Jangan salah paham. Saya temannya. Cuma ingin tahu saja. Kamu temannya? Putrinya sakit. Putrinya sakit? Semua gara-gara ibunya yang jalang itu. Membuatku kehilangan pekerjaan. Sekarang aku akan membuatnya merasakan kehilangan putrinya. Jual dia jauh-jauh. Jangan biarkan dia muncul lagi di ibu kota. Tenang saja, orang yang kujual tidak akan kembali. Hahaha. Tuan. Suster, apa kamu melihat putriku? Bukankah putrimu ada di kamar? Tidak.
Aku cuma pergi sebentar untuk beli makan. Dia sudah tidak ada. Apa kamu melihatnya? Tuan-tuan, tuan-tuan. Tuan-tuan. Maafkan aku. Kamu gila ya? Tuan Shen, aku mohon, bantu aku mencari tuan-tuan. Dia menghilang. Aku tidak tahu siapa yang membawanya pergi. Tuan-tuan hilang? Tuan Shen, banyak penculik anak di kota Jing. Putri wanita ini, jangan-jangan diculik penculik anak? Penculik anak? Betul. Kalau memang diculik penculik anak, biasanya sulit ditemukan lagi. Meskipun ditemukan, mereka bisa gila, atau tangan dan kakinya putus. Diam. Banyak omong. Hei, Nona Su. Paman, siapa kamu? Ah, anak ini ternyata sudah bangun. Banyak orang di sini. Bagaimana ini? Anak manis, aku teman baik ibumu. Dengar baik-baik. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tapi paman, kamu terlalu banyak berbuat jahat, terjerat aura jahat. Hari ini kamu akan mengalami bencana berdarah. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Tuan-tuan tidak bicara omong kosong. Kepalamu akan tertimpa batu dulu, lalu darah akan mengalir dari 7 lubangmu. Darah mengalir dari 7 lubang. Kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kuhajar sampai otakmu berdarah. Aduh. Siapa yang memukulku? Lihat, paman tidak bicara omong kosong, kan? Kau yang mengutukku. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarmu. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berdarah? Aduh, telingaku sakit. Sakit sekali. Tuan-tuan tidak bohong. Kepalamu akan tertimpa batu dulu, lalu darah akan mengalir dari 7 lubangmu. Guru, tolong selamatkan aku. Aku belum mau mati. Bukankah kau tidak percaya padaku? Aku percaya. Tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak mau mati. Guru, ini baru permulaan, loh. Selanjutnya, kau akan ditabrak mobil, lalu dilindas berulang kali. Ususmu akan keluar semua. Guru, aku mohon padamu. Aku tidak mau mati. Tolonglah, guru. Sebenarnya tidak sulit untuk membatalkannya. Kau hanya perlu mengucapkan beberapa kata. Kata-kata apa? Aku adalah penculik anak. Kau adalah Li Yun? Betul. Kami menerima laporan. Kau diduga bersekongkol dengan penculik anak. Sekarang kami akan menangkapmu sesuai hukum. Pak Polisi, dengar dulu. Kalian salah orang, bukan aku. Hei, aku tangkap dia. Jangan biarkan dia lepas. Jangan sampai dia kabur. Ada apa ini? Dasar bajingan penculik anak itu. Sampah masyarakat. Kok bisa ada orang kayak gini, sih? Pak Shen, sepertinya ada perkelahian di depan. Jalanan jadi macet. Benar-benar penculik anak. Ya. Hei, mau lari kemana? Ikut aku pulang. Ibumu mencarimu. Bajingan, lepaskan aku. Aku dan ibuku tidak akan mengakui ayah. Ayah saja hidup selamanya. Dengan selingkuhan ayah itu, ya. Ada apa dengan anak ini? Tadi dia memanggilku ayah terus. Sekarang kok langsung memanggilku bajingan? Selingkuhan apa? Jangan pura-pura deh. Waktu itu yang datang ke desa kami bersamamu. Itu kan selingkuhan ayah. Jangan kira aku masih kecil jadi tidak tahu apa-apa. Sebenarnya aku tahu semuanya. Ibuku bersamamu itu sama saja berselingkuh. Pria ini kelihatannya rapi dan terhormat. Ternyata suka main perempuan. Kamu benar-benar salah paham. Bos kami, Shen, sudah jomblo 30 tahun. Bahkan nyamuk di dekatnya pun jantan. Apa-apaan itu pacar? Itu cuma omong kosong. Yang kamu bilang pacar itu asisten Bos Shen. Bos Shen bahkan tidak mau berurusan dengannya. Dia sudah dipecat. Benarkah? Tentu saja. Apa wanita itu berbohong?
Apa yang paman itu katakan benar? Paman benar-benar tidak suka kakak itu? Tentu saja. Kamu anak kecil. Apa yang kamu pikirkan setiap hari? Sudah kuduga. Ayah yang bisa punya anak selucu aku ini, mana mungkin jadi bajingan? Kalau begitu, ayo kita cari ibu. Ah, Ibu. Tuan-tuan. Kamu lari kemana? Kamu membuat ibu takut setengah mati. Ada yang terluka? Tidak. Tuan Shen, terima kasih sudah membantuku menemukan tuan-tuan. tidak apa-apa. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia lari lagi. Sudah susah payah ke kota dan bertemu ayah. Mana bisa dia pergi begitu saja? Bagaimana bisa membiarkannya pergi begitu saja? Ibu, ini pertama kalinya kita ke kota. Kita juga nggak punya uang banyak. Kita mau nginap di mana ya? Apa kita harus tidur di jalanan? Kalian nggak punya tempat tinggal? Enggak, aku sudah. Enggak apa-apa. Paman Shen, paman pergi duluan saja. Aku dengar, paman dan bibi di desa kalau ke kota, pada tidur di lantai. Aku sama ibu, sudah berencana cari gang buat tidur semalam. Kapan aku bilang padamu, mau tidur di gang? Kalau kalian nggak keberatan, bisa. Hehehe, nggak keberatan. Terima kasih, Paman Shen, sudah mau menampung aku dan ibu. Tuan besar, tuan besar, tuan besar. Aura jahat yang sangat pekat. Kali ini kamu akhirnya kembali. Jantung tuan besar sepertinya kambuh lagi. Kok bisa begini? Bukankah dokter bilang, jantung ayah sudah sembuh? Karena kakek terjerat aura jahat. Kalau aura jahat di sini nggak dihilangkan, penyakit kakek nggak akan pernah sembuh. Aura jahat? Betul, semesta tanpa batas. Semua kembali ke satu. Mata langit terbuka. Ketemu, lukisan ini. Ada energi hitam jahat yang ditanam di dalamnya. Anak kecil, kamu tidak boleh bicara sembarangan begitu. Lukisan 100 keberuntungan ini bernilai jutaan. Ini hadiah dari sepupu Tuan Shen Jingan, yang sengaja dibawa dari luar negeri. Aku tidak salah bicara. Asal lukisan ini dihancurkan, kakek akan bangun. Ayah, kamu sudah bangun. Lihat kan, aku sudah bilang, lukisan ini bermasalah. Asal dihancurkan, kakek akan bangun. Gadis kecil, kamu ya? Kakek, kita bertemu lagi. Kamu tadi bilang lukisan ini bermasalah? Betul. Energi hitam jahat di dalamnya akan menyerap keberuntungan seseorang. Tidak hanya membuat umur pendek, tapi juga akan membuat keturunan terputus. Loh. Lukisan ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Shen Ze kepada ayah 5 tahun lalu. Jantung ayah berdebar-debar. Sepertinya juga dimulai sejak saat itu. Jangan bicara omong kosong. AJ adalah satu-satunya keturunan dari keluarga pamanmu. Dia tumbuh bersamamu sejak kecil. Mana mungkin dia menyakitiku? Betul, Tuan Shen. Kakek bangun. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan lukisan ini. Gadis kecil ini hanya kebetulan saja. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Keluar. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak keluar, aku akan memusnahkanmu loh. Ampun, nenek moyang. Aku akan keluar sekarang. Ada apa dengan putrimu? Aku merasa putrimu bukan orang biasa, ya? Aku juga tidak tahu. Sepertinya dugaanku benar. Tuan-tuan memang bukan anak biasa. Lihat, ini aura jahat. Telepon AJ suruh dia kemari. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paman kedua, aku baru saja mau mengajak Shufang ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Ada apa paman mencariku? AJ, aku tanya padamu. Kenapa ada aura jahat di lukisan ini? Aura jahat, kau tahu tidak? Semua karena dia. Beberapa kali aku hampir mati. Apa itu aura jahat? Aku tidak tahu, paman. Paman kedua, aku hanya merasa makna tulisan ini bagus. Jadi aku membelinya dan memberikannya padamu. Betul, paman kedua. Aku tahu paman paling mengerti Aze. Dia yatim piatu sejak kecil, selalu menganggap paman seperti ayah kandungnya.
Bagaimana mungkin dia punya niat jahat padamu? Benar. Pasti ada orang yang sengaja berbuat curang, sengaja menjebak Aze kami. Kau siapa? Aku. Hei, apa-apaan sih kamu? Cuma kamu di sini? Hei. Tolong bersikap hormat. Nona Su adalah tamu saya. Paman jahat, energi hitam jahat sudah disingkirkan. Kamu sudah kena karmanya. Di dadamu akan ada pola gelap berbentuk ular yang akan melahap hidupmu. Lihat. Mana ada pola gelap berbentuk ular? Menurutku ini cuma anak kecil yang omong kosong. Paman kedua, dari mana paman menemukan dua penipu ini? Melakukan tahayul di sini. Menurutku, kita harus panggil polisi dan masukkan mereka ke penjara. Kakek lupa sebentar. Pola ular itu hanya bisa dilihat oleh praktisi spiritual. Aze, kamu yakin? Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Paman kedua, kesetiaan saya padamu itu disaksikan oleh langit dan bumi. Jika paman benar-benar tidak percaya, saya bisa bersumpah. Jika saya punya niat jahat sedikit pun padamu, biarkan saya disambar petir dan mati mengenaskan. Orang tua bangka, tunggu saja sampai saya mewarisi grup Shen. Kamu dan Shen Jinyan akan saya usir. Cuma bersumpah, kan? Saya bisa bersumpah sesuka hati. Saya tidak percaya ada petir yang berani menyambar saya. Panggil petir, taklukkan harimau. Aze. Paman, kirimkan beberapa sambaran petir lagi. Tapi aku tidak bisa menjamin. Kamu bisa hidup lagi, loh. Aku akan bicara. Energi hitam jahat itu aku yang pasang. Aku cuma ingin paman mati. Aku bisa mewarisi hartanya. Paman kedua. Aku merasa tidak pernah jahat padamu, tapi kamu melakukan hal seperti ini. Pergilah, mulai hari ini. Grup Shen akan mencoret namamu. Mulai sekarang, tidak ada lagi orang sepertimu di keluarga Shen. Suruh aku pergi? Kalau aku pergi, keluarga Shen kalian akan benar-benar punah. Apa maksudmu? Paman, meskipun kamu tidak mati sekarang, dengan usiamu ini, kamu juga tidak akan hidup lama. Aku beritahu yang sebenarnya. Shen Jinyan sudah terpengaruh oleh energi hitam jahat. Dia sudah tidak bisa punya anak. Kalau aku pergi, keluarga Shen kalian akan benar-benar terputus garis keturunannya. Rapat pemegang saham akan segera diadakan. Nanti, kabar bahwa Shen Jinyan tidak bisa punya anak akan tersebar. Ini kan perusahaan keluarga. Dia tidak bisa punya keturunan, jadi dia tidak punya hak mewarisi grup Shen. Kamu anak durhaka. Ayah. Kalian melakukan hal yang sangat tidak bermoral seperti ini. Apa tidak takut kena karma? Jangan ikut campur urusan orang. Shen Jinyan, kamu pasti marah sekali sekarang, kan? Ayahmu mendirikan grup Shen, dan kamu membuatnya semakin besar. Tapi karena kamu tidak bisa punya keturunan, aku yang diuntungkan. Kesal, kan? Siapa bilang dia akan punya keturunan? Aku ini putrinya. Tuan, kakek tahu kamu bermaksud baik. Anakku ini sudah bertahun-tahun tidak punya pasangan. Bagaimana mungkin dia punya anak sebesar kamu? Maaf ya, putriku, mungkin terlalu menyukai Tuan Shen. Makanya dia terus salah mengira Tuan Shen sebagai ayahnya. Karena kalian semua tidak percaya padaku, aku hanya bisa mencari seseorang untuk membuktikan identitasku. Pengemis kecil ini, mau main trik apa lagi? Shen Jinyan tidak bisa punya anak. Itu fakta yang tak terbantahkan. Kamu, bahkan jika kamu memanggil dewa sekalipun, tidak akan ada gunanya. Kakek. Siapa anak bodoh tak berotak ini? Ayah, itu Shenje, putra kakak tertua. Oh, itu Azea. Ada apa mencariku? Kakek buyut, mereka semua tidak percaya.
Aku adalah keturunan keluarga Shen. Bisakah kakek membuktikan untuk tuan-tuan? Kakek, anak pengemis kecil ini, mengaku-ngaku keturunan keluarga Shen kita. Cepat bongkar kebohongannya. Usir dia. Dia memang keturunan keluarga Shen kita. Apa? Hahaha. Aduh, hahaha. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bisa ada anak perempuan sebesar ini? Minggir. Bagaimana bisa ada anak perempuan sebesar ini? Kakek, apa kakek sudah pikun dan salah lihat? Aze, Dasar bodoh. Anak di perut istrimu itu bukan keturunan keluarga Shen kita. Siapa yang sebenarnya pikun? Kau berani selingkuh dariku, ya? Aze, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak. Apa kakekku bisa berbohong? Aze, percayalah padaku. Aku sungguh hanya punya kamu satu-satunya pria. Omong kosong. Wanita sialan. Akan kubunuh kau. Orang, panggil orang. Usir 2 orang memalukan ini. Buang mereka keluar. Mulai sekarang, keluarga Shen tidak punya kalian berdua. Kemari kau. Akan kubunuh kau. Jalang. Hom. Mulai sekarang, jika tidak ada hal penting, udah, jangan ganggu aku lagi. Tahu nggak sih? Capek banget naik ke sini. Wanyin, apa kamu harus pergi? Di rumah masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Tuan-tuan, saya titipkan pada Anda sebentar ya. Tuan-tuan itu cucu kandungku. Apa maksudnya titip-titipan? Sebelumnya, aku sudah menyelidiki. Mertuamu itu sudah berkali-kali merencanakan untuk mencelakaimu. Dulu, karena mantan suamimu tidak bisa punya anak, dia memaksamu untuk mencari pria lain demi menutupi aibnya. Lalu, karena 500 yuan, dia menjualmu kepada orang lain. Keluarga seperti itu, apa bagusnya untuk kembali? Ternyata, Su Wanyin juga korban konspirasi. Meskipun begitu, Desa Taohua tetaplah rumahku. Aku tinggal di sini tanpa status yang jelas. Mungkin juga akan membawa dampak buruk bagi Tuan Shen. Tidak akan berdampak buruk. Tuan Shen, Anda. Tuan-tuan butuh seorang ibu. Aku ingin memberinya keluarga yang utuh. Hahaha. Waktunya makan. Waktunya makan. Sini, tuan-tuan. Tuan-tuan, sini, sini, sini. Makan, makan. Sini. Pelan-pelan, hati-hati. Wah, hari ini ada makanan kesukaan tuan-tuan. Daging kelinci masak merah. Senang, kan? Ayo, tuan-tuan, makan yang banyak. Wah. Terima kasih, Ayah. Sudah masak sebanyak ini. Kamu pasti capek, makan yang banyak. Tuan-tuan, kamu belum bilang ke kakek, kan? Kapan ayahmu jadi PK? Mulai baik sama ibumu. Entahlah. Tadi di dapur, aku lihat ayah diam-diam mencium ibu. Benarkah? Kalau begitu, setelah tahun baru, tuan-tuan akan punya adik laki-laki atau perempuan. Hahaha. Tuan-tuan mau adik. Tuan-tuan, ini pertama kalinya merayakan tahun baru bersama kakek, ya? Sini, kakek kasih angpau besar. Terima kasih, kakek. Buka, lihat, hahaha. Kakek, kalau tahun baru, dapat angpau ya? Tentu saja. Kalau begitu, tuan-tuan juga mau kasih angpau ke semua. Wah, Angpau besar. hahaha. Tuan-tuan mengucapkan selamat tahun baru untuk semua. Selamat tahun baru. Hahaha.